sekarang lanjut ke bab terakhir, yaitu integral tak tentu ya. Kemarin kita sudah bahas turunan dan fungsi penerapannya, kemudian sekarang kita ke integralnya. Kalau kemarin turunan itu artinya ciri-cirinya itu pangkatnya dia menurun kan ya, yang tadinya 3 jadi 2, yang tadinya 2 jadi 1, yang tadinya 1 jadi hilang gitu kan. Nah, kalau misalnya sekarang integral itu artinya naik. Apanya yang naik? Jadi intinya pangkatnya dia bertambah gitu. Untuk umumnya ini integral itu dilambangkan dengan kayak cacing berdiri gini ya. Kemudian fungsi, terus kemudian ada tanda dx-nya. Jadi kalau misalnya ini fungsinya si x ya berarti ini juga x. Kalau ini fy ya berarti ini dy gitu. Ketika ini fungsi ini diintegralkan, maka hasilnya menjadi f besar x, atau ini hasil yang sudah diintegralkan. Dan harus plus c gitu ya. Karena c itu konstanta yang bisa angka berapa saja gitu. Kalau misalkan dari turunan yang diintegralkan gitu. Dari fungsi yang akan diintegralkan itu selalu pakai konstanta gitu. Nah, kalau misalkan rumus umum, nah ini rumus umumnya kalau ax pangkat n dx sama dengan a ini berupa angka ya. Jadi a-nya tetap di atas, tapi n-nya yang si pangkatnya ini dipindahkan ke bawah atau menjadi pecahan di bawah. N plus 1. Jadi ciri-ciri integral itu ditambah 1 yang ini. Plus 1. Kalau di sini n plus 1 berarti di sini x-nya juga pangkat n plus 1. Dan jangan lupa ciri khas dari integral itu juga pakai plus c gitu ya. Konstanta sebenarnya, tapi tulis aja plus c gitu. Jadi integral itu dibedakan menjadi dua caranya, yaitu integral biasa dan integral metode substitusi. Langsung kita ke integral biasa dulu. Kita masuk ke integral biasa. Jadi kalau integral biasa itu menggunakan rumus umumnya, jadi integral dari ax pangkat n sama dengan a per si pangkatnya ditambahkan 1, kemudian pangkatnya yang di x-nya ini ditambahkan 1 juga ya. Ini sama pokoknya atas bawah ini. Dan jangan lupa plus c itu konstanta. Contoh integral dari 6x kuadrat plus dx, berarti ini sebagai a, ini ya x, ini si n-nya kan. Nah, ini n-nya. Nah, berarti 6-nya tetap di atas. Kemudian n plus 1 berarti 2 plus 1. Dan yang di sini juga sama, 2 plus 1. Berarti jadi berapa nih? 6 per 3 x pangkat 3 plus c. Sama saja 6 bagi 3. 2 x pangkat 3 plus c. Lanjut kita ke sifat-sifat integralnya. Untuk yang pertama, jadi integral k fx dx sama dengan k-nya boleh dikeluarkan, jadi k ini sebagai konstanta ya. K ini konstanta bisa apa aja, bisa 3/5, bisa 4/6, atau 5, atau 8, pokoknya konstanta. K-nya boleh dikeluarkan, namun fungsi yang ada x-nya tetap di dalam. Kemudian yang b-nya, integral dari fx tambah gx bisa dijabarkan menjadi integral fx, diintegralkan, lalu integralnya si gx itu berapa gitu. Tapi bisa juga fx tambah gx berapa, kemudian diintegralkan juga bisa kayak gitu. Kemudian yang c sama aja kayak gitu ya. Lanjut ke contoh 2, karena tadi sudah belajar sifat-sifat ya. Jadi ini boleh langsung pakai cara yang kayak tadi gitu, diikutin 3/2 sebagai A gitu boleh. Tapi kalau misalnya pecahan lebih enak dikeluarin aja, nggak apa-apa. Jadi gini, 3/2 integral x pangkat 3 dx. Boleh seperti ini dikeluarkan. Nah, kemudian berarti kita fokus dengan yang di dalam. Integral dari x pangkat 3. Berarti berapa? Berarti ini sama aja 1 kan di sini kalau nggak ada angka. Nah, berarti 1
per N-nya berapa nih? N-nya 3, berarti 3 tambah 1 X pangkat 3 tambah 1. Nah, sama 3/2 nanti ini dikali ya. Gitu. Berarti jadinya berapa? 3/2 dikali 1/4. X pangkat 4 plus C. Nah, setelah ini diapain ya? Udah kali aja, atas kali atas, bawah kali bawah. 3/8 X pangkat 4 plus C. 3 misalnya integral dari 2 per X pangkat 5 dx. Ini masih menggunakan cara integral biasa atau menggunakan rumus umum. Jadi kalau misalnya ada bentuknya per kayak gini, jangan bingung-bingung, berarti kita ubah dulu X pangkat 5-nya menjadi di atas. Berarti kalau dia di atas, gimana nih? Berarti X pangkat 5-nya ada minnya, gitu ya. Nah, terus gimana nih? Ya udah, berarti ini boleh nggak dikedepanin? Boleh, berarti dipisahin aja nih kalau ada angka seperti 2 kayak gini nih, gitu ya. Nah, sekarang kita olah yang integral si X pangkat min 5-nya. Berarti gimana nih? Nah, berarti ini sama aja 1 kan ya? Jadi 1 per min 5 tambah 1 X pangkat min 5 tambah 1 plus C. Gitu ya, berarti 2 dikali 1 per min 5 tambah 1. Hutang 5 dibayar 1 gitu cara kalian misalnya gitu. Berarti berapa? Min 4. X pangkat min 4 plus C. Ini bisa nggak dicoret? Oh bisa, berarti 2 sama 4 sisanya 2 di bawah gitu kan. Nah, ini minnya boleh nggak dikatasin? Boleh, berarti jadinya min 1/2 X pangkat min 4 plus C gitu ya. Gimana nih sekarang contoh keempat, integral dari 3 akar X. Maka si X ini harus kita ubah dulu bentuknya menjadi, kalau akarnya dihilangkan dia sama aja X pangkat setengah gitu kan. Nah, si 3-nya boleh dikedepankan, biar kalian gak bingung gak apa-apa, 3-nya dikedepankan dulu. Jadi kita fokus sama X pangkat setengahnya gitu. Berarti gimana? 3-nya tulis dulu, kemudian 1, ini kan sama aja 1 kan ya, 1 per pangkatnya si N-nya berapa? Setengah tambah 1, kemudian X pangkat setengah tambah 1 gitu. Berarti setengah tambah 1 tuh berapa? Setengah tambah 1 itu adalah 3/2 gitu ya. X pangkat 3/2. Nah, berarti 1 dibagi dengan 3/2 sama aja dibalik kan. Jadi 3 dikali 2/3. Nah, berarti gimana nih? Bisa kan dicoret? Berarti sisanya 2X pangkat 3/2 plus C. Kalau misalnya pilihan ganda gimana nih? Misalkan gak ada jawabannya seperti ini gitu. Nah, ini bisa aja hasilnya gini. 2-nya tetap, X pangkat 3/2 itu kan sama aja kalau diubah ke dalam bentuk akar, X-nya dia pangkat 3, 2-nya di luar sini kan. Nah, jadi 3-nya di dalam, 2-nya di luar. Jadi ini hasilnya boleh. Yang ini juga hasilnya boleh. Sama saja ya. Untuk contoh yang kelima, di sini ada 3 suku dalam satu fungsi. Kan kalau tadi yang kita contohkan, yang contoh 1, 2, 3 itu kan hanya satu suku kan, hanya seperti ini saja. Dan kalau hanya seperti ini saja, 9 boleh dikeluarkan. Tapi kalau misalnya ada 3 suku, ini tidak bisa dikeluarkan. 9-nya dikeluarkan dulu, 1/2-nya dikeluarkan dulu, nggak bisa ya. Jadi harus diintegralkan sendiri-sendiri. Jadi kita mulai integralkan. Namun sebelum kita integralkan, ini pindahkan dulu si X pangkat 2-nya ini ke atas. Berarti 9X plus 1/2, X-nya dikeataskan jadi min 2. Nah, kemudian di sini karena nggak kelihatan pangkatnya jadi sama aja 1 ya. Kita coba
Langsung 9-nya tetap di atas. 1 plus 1. 1 plus 1. Kemudian setengah ini di atas berarti kan? Setengah min 2 tambah 1. X min 2 tambah 1. Lalu ini yang gak punya X gimana? Misalnya 4. Kalau di turunan kan kalau dia nggak punya X berarti hilang. Tapi kalau di integral, kalau dia nggak punya X, malah ditambahkan X. Gitu ya. Berarti 9/2. Tulis aja 9/2 X pangkat 2 gitu. Nggak usah dibagi ke desimal juga nggak apa-apa. Kemudian setengah per min 1. X pangkat min 1. Nah, setengah bagi min 1. Ya min setengah gitu kan. Nah ini turunin aja. Nah sampai sini juga nggak apa-apa, udah bener. Nah kalau misalnya dia pangkatnya negatif, kalau mau dipindahkan ke bawah nggak apa-apa. Jadi gini, boleh hasilnya sampai sini atau hasilnya yang seperti ini. Kalau di jawaban pilihan ganda nggak ada gitu misalnya, seperti ini nggak apa-apa. 2-nya di bawah, X-nya jadi di bawah gitu kan. Plus 4X plus C. Boleh ini, boleh ini.